Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim, menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim, menjelaskan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, menerapkan perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim, mengorganisasi perilaku yang mencerminkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim, menceritakan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim, dan menceritakan kisah singkat Nabi Ibrahim. Baiklah, sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan disimak lagu berikut ini. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam bernama Namrud bin Kan'an bin Kus. Semua penduduknya harus mentaati perintahnya. Jika ada yang berani melawannya, maka ia akan menyiksanya, hingga nyawa menjadi taruhannya. Babilonia adalah negeri yang kaya. Semua penduduknya hidup dalam kemakmuran. Namun mereka hidup dalam kemusyrikan dan kekufuran. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, berprofesi sebagai pemahat patung. Patung-patung buatannya dijual untuk dijadikan sesembahan oleh penduduk Babilonia. Azar menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim menolak perintah ayahnya dengan halus. Nabi Ibrahim meyakini bahwa perbuatan ayahnya dan penduduk Babilonia adalah hal yang keliru dan sesat. Nabi Ibrahim selalu mencari kebenaran agama yang dianut keluarganya. Ketika malam tiba, ia termenung dengan mengamati bintang-bintang. Ia berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Namun ketika bintang-bintang tenggelam, ia meragukan keberadaannya, karena menurutnya Tuhan tidak akan tenggelam oleh waktu. Kemudian ia pun menatap bulan dan meyakininya sebagai Tuhan. Namun bulan pun ikut tenggelam tatkala pagi menjelang.
Ketika matahari terbit, ia meyakini bahwa matahari tersebut sebagai Tuhan. Namun ketika matahari tenggelam, ia pun ragu kembali. Inilah anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk diperkenankan melihat kekuasaannya. Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Burung-burung tersebut dicincang dan diletakkan di tempat yang berbeda. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil burung-burung tersebut. Atas izinnya, burung-burung tersebut hidup kembali dan utuh seperti sedia kala. Hal ini membuat keyakinan Nabi Ibrahim bertambah mantap. Nabi Ibrahim pun mulai mendakwahi ayahnya dan juga mendatangi Raja Namrud untuk meninggalkan keyakinannya dan menerima ajaran Allah. Namun, mereka tetap bersikukuh dengan keyakinannya dan menolak ajaran Allah. Bahkan, Raja Namrud menolak ajakan Nabi Ibrahim dengan kasar. Tatkala raja dan penduduknya meninggalkan kota, kesempatan ini digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung sesembahan mereka satu persatu dengan kapak yang digunakannya. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkannya. Lalu ia meletakkan kapak yang digunakannya dengan mengalungkannya di leher patung tersebut, seolah-olah patung tersebut yang menghancurkan semua patung lainnya. Melihat hal tersebut, Raja Namrud pun sangat geram dan murka. Ia meyakini bahwa Nabi Ibrahimlah yang menghancurkan patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim pun diadili dan diikat di tengah api yang membara. Raja Namrud dan seluruh penduduk yang melihatnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang terjadi. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing kobaran api dengan selamat dan tiada luka sedikit pun. Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim di hadapan seluruh penduduk Babilonia. Demikianlah tadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun penjelasan dari materi ini adalah penduduk Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat kejam, yaitu Raja Namrud. Mayoritas penduduk Babilonia menyembah patung. Penduduk Babilonia hidup dalam kemakmuran. Nabi Ibrahim berdakwah dengan cara lemah lembut, menggunakan ilmu yang cukup, dan tidak memaksakan kehendak. Mengenai cara berdakwah Nabi Ibrahim ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan belajar, yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik, menghormati pendapat teman, dan mengutamakan nilai musyawarah. Dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat meneladani sikap terpuji Nabi Ibrahim, seperti rasa ingin tahu, semangat belajar yang tinggi, sikap sabar, rela berkorban untuk kepentingan umum, hormat dan patuh kepada orang tua. Kita juga harus bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Dan paling utama, kita melakukan kebaikan dengan ikhlas karena Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.